codomain dan range. Kita berbicara domain dulu. Yang pertama adalah ada fungsi berbentuk pecahan. Karena pecahan di situ ada penyebut. Jadi nanti syaratnya adalah si penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Itu doang yang diingat. Nah, di situ penyebutnya 3x dikurangi 1, itu ingat tadi tidak boleh sama dengan 0. Negatif satunya geser ke kanan menjadi 1, maka x-nya tinggal 1 dibagi 3. Artinya masukin berapapun boleh, kecuali si sepertiga. Berarti bisa kita tarik kesimpulan bahwa domain function dari bentuk pecahan adalah x tidak boleh sama dengan sepertiga x elemen real. Ya, ingat ya, untuk yang bentuk pecahan penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Yang kedua, dia ada fungsi bentuk akar. Akar T ditambah akar pangkat 3 dari T. Nah, sebelum masuk ke materi, beberapa ada yang nggak bisa baca bentuk ini nih. Ini bacanya adalah akar T, ini akar pangkat 3 dari T. Ya, bukan 3 akar T. Beda. Ini akar pangkat 3 dari T. Nah, ini bentuk akar. Syaratnya adalah nilai atau fungsi di bawah akar harus lebih besar dari 0. Kenapa? Contohnya begini. Akar 4 itu 2, akar 9 itu 3. Tapi kalau akar negatif 25, nggak bisa. Kalkulator pun nggak bisa baca ini. Makanya syaratnya adalah semua fungsi atau nilai di bawah akar harus lebih besar dari sama dengan 0. Di situ kita punya akar T, maka syaratnya T harus lebih besar 0. Di sini juga ada akar pangkat 3 dari T. Berarti syaratnya T harus lebih besar dari 0. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa domain fungsinya T harus lebih besar dari 0, T elemen real. Oke. Selanjutnya, dia soal karakteristiknya adalah bentuk pecahan. 5x ditambah 4 x kuadrat tambah 3x tambah 2. Ingat, syarat bentuk pecahan yaitu yang dilihat adalah penyebutnya. Penyebut tidak boleh sama dengan 0. Berarti untuk yang di atas, bagian dari pembilang, ini pembilang nih. Ya, tidak ada masalah. Mau masukin x-nya 0 negatif nggak masalah. Berarti yang kita fokuskan adalah bagian penyebut x kuadrat 3x ditambah 2 tidak boleh sama dengan 0. Ingat kembali pelajaran sebelumnya itu adalah memfaktorkan sebuah persamaan kuadrat. Berarti yang dikalikan 2 yang dijumlahkan 3. Berapa kira-kira? Ada yang tahu? Yang dikalikan adalah 2. Berarti 2 dengan 1. X plus 1 sama dengan 0, dapat X-nya negatif 1. Yang ini kita dapat X sama dengan negatif 2. Artinya, ini tidak boleh sama dengan angka negatif 1 dan negatif 2. Artinya apa? Berarti domain fungsinya adalah X elemen real, di mana X tidak boleh sama dengan negatif 1, atau X tidak boleh sama dengan negatif 2. Nah, selain itu, boleh. Soal selanjutnya, kita punya fungsi adalah akar U ditambah
4 min U. Nah, ini fungsi bentuk akar. Lebih kompleks daripada soal yang sebelumnya. Ingat syaratnya masih sama. Jadi U harus lebih besar sama dengan 0. Yang kedua, 4 min U lebih besar sama dengan 0. Ada 2 karena bentuk akarnya ada 2. Yang ini berarti sudah tidak bisa dikerjakan ya. Berarti udah U lebih besar. Yang sekarang yang ini. Negatif U-nya pindah ke kanan. Berarti kita punya 4 lebih besar U. Nah, kalau U-nya mau ditaruh di depan, ini kan U, ini lancip nih. Jadi kalau mau ditarik ke depan, tandanya juga dibalik ya. Nggak boleh U lebih besar 4. Nanti nilainya berbeda. Karena kan ini lebih kecil daripada 4. Nah, barulah kita bikin garis bilangan. Karena ada sama dengan, berarti ini nanti tandanya bulat. Yang satu ke kanan, ini 0, berarti 4 di sini ya. Ini ada. Nah, tinggal nanti kita tarik daerah yang sama. Nah, daerah yang sama itu berarti ini. Berarti kita punya 0 kurang dari sama dengan U kurang dari sama dengan 4. Maka DF-nya adalah 0 kurang dari U kurang dari sama dengan 4. U elemen real. Selanjutnya, kita ada soal adalah belajar membaca lagi ya. Berarti ini bacanya adalah 1 per akar pangkat 4 dari X kuadrat dikurang 5X. Jadi jangan cuma bisa ngerjain, tapi bisa baca juga. Syarat ada 2. Pertama, penyebut tidak boleh sama dengan 0. Yang kedua adalah fungsi di bawah akar harus lebih besar sama dengan 0. Kita kerjakan yang di bawah akar. Di bawah akar. Bawah akar adalah X kuadrat dikurang 5X itu harus lebih besar sama dengan 0. Karena tadi fungsi akar ya. Nah, kita keluarin X-nya nih. Berarti X dalam kurung X dikurang 5 lebih besar sama dengan 0. Ini artinya X sama dengan 0. Ini X dikurangi 5 sama dengan 0. Dapat X sama dengan 5. Nah, tinggal kita bikin garis bilangan. 1, 0, 1, 5. Nanti sekitar ini. Ingat tadi penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Berarti ini jadinya bolong. Karena dia nggak boleh pada titik ini. Nah, tinggal kita uji coba ke soalnya. Kalau di antara 0 dan 5 kan ada angka yang enak ya, angka 1. 1 kita masukin sini aja nih. Jadi 1 kuadrat dikurangi 5 kali 1 hasilnya apa? Negatif. 1 kurang 5 negatif 4 ya. Berarti di daerah ini semuanya negatif. Di sini positif. Positif. Dia lebih dari. Kalau tandanya lebih dari, berarti dia harus cari yang arah yang positif. Arah yang positif berarti di sini ya. Berarti kita dapat apa? X kurang dari 0 dan X lebih besar 5. Maka domain fungsinya adalah X kurang dari 0 atau X lebih besar 5, X domain. Oke. Semoga membantu. Jangan lupa ikuti video selanjutnya ya. Karena tiap hari akan ada video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.